Dan hari ini Yohanes dan Fatima harus berangkat ke Jakarta untuk dikarantina selama 2 minggu oleh para calon tenaga kerja Indonesia sebelum diberangkatkan ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia. Di hari Yohanes dan Fatima berangkat ke Malaysia melalui Jakarta, Karlin sangat sedih. Di depan Karlin ada sebuah kandang babi, dan di sekitar Karlin banyak terdapat ayam-ayamnya yang sedang berteriak-teriak seolah ingin memberi hiburan kepada Karlin yang sedang bersedih. Anjing Karlin yang masih kecil turut merasakan kesedihan tuannya, Karlin. Lalu Karlin bangkit dari duduknya dan menghampiri babinya. Dia pun teringat akan pesan ayah dan ibunya agar selalu menjaga dan merawat babi yang ditinggalkan oleh mereka. Sebab babi untuk keluarga Karlin dan juga untuk keluarga-keluarga di Flores adalah sumber atau tiang ekonomi keluarga. Karena itu, memelihara babi, menjaga babi, dan memberi makan babi dengan baik adalah sumber kekuatan ekonomi bagi keluarga-keluarga di Flores, termasuk keluarganya Karlin. Karena itu Karlin patuh terhadap nasihat orang tuanya. Babi, hari ini saya sedih sekali. Mama dan bapak saya sudah berangkat ke Malaysia. Babi, ini sedikit makanan untukmu. Cepat besar ya. Setelah memberi makan untuk babinya, Karlin kembali menuju rumahnya dan dia membuka pintunya secara perlahan-lahan lalu memasuki rumahnya yang sepi. Ketika dia masuk, ternyata di dalam rumah dia berjumpa dengan neneknya yang juga paham akan kesedihan Karlin. Gini aku nggak kelihatan lagi, mau cari uang untuk non sekolah. Terus nanti kita apa gitu, biar ayam aja yang ada yang mereka simpan supaya besok. Nah, sekarang kita mau pergi apa, lihat sapi dulu kasih minum sapi terus minum sapi. Sebelum berangkat ke Malaysia, orang tua Karlin, Yohanes, dan Fatimah membeli sebuah sepeda bekas untuk Karlin di pasar Boawai. Sepeda bekas ini menjadi teman bagi Karlin yang saban hari menemani Karlin berangkat kemana-mana, terutama untuk menjaga dan mengembalakan sapi-sapinya. Sepeda Karlin kerap rusak, rantainya kerap kali terlepas, tetapi Karlin tak pernah merasa menyesal karena dibeli sepeda bekas oleh kedua orang tuanya. Sebab dia sangat mencintai kedua orang tuanya, dan karena itu dia sangat menghargai pemberian orang tuanya walau hanya sebuah sepeda bekas. Dan pada hari ini
Karlin harus memberi minum untuk sapinya. Sebelum berangkat ke sebuah lapangan di dekat rumahnya, dia harus mengambil garam dan ember, sedangkan neneknya memikul air dan mengikuti Karlin dari belakang. Karlin kerap kali harus berhenti karena sepeda bekasnya kerap kali mogok di jalan sebab rantainya sering terlepas. Tapi Karlin tetap semangat mendayung sepedanya menuju tempat yang dituju, yakni sebuah lapangan kecil. Neneknya dengan setia mengikuti Karlin, dan anjing yang setia menemani Karlin terus juga mengikuti Karlin dari belakang. Lagi-lagi sepeda Karlin mogok lagi, dan Karlin harus memperbaikinya. Dan sembari Karlin memperbaiki sepedanya, neneknya terus berjalan menemani Karlin yang kesedihan. Sebab neneknya paham anak sekecil Karlin belum pantas ditinggalkan oleh kedua orang tuanya hanya untuk mencari sesuap nasi di tanah jiran Malaysia. Karlin sedih, tetapi dia tidak pernah putus asa. Sembari neneknya memberikan minum untuk sapi-sapinya, Karlin kadang meluangkan waktu bermain-main sepeda, mengelilingi lapangan yang kecil, dan senang sekali dia melihat sapi-sapinya yang tumbuh dewasa. Dan pada hari ini, ketika neneknya sedang berada di lapangan, ada orang baik yang menemani neneknya untuk memberi makan dan minum bagi sapi-sapinya. Pada suatu sore, ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat Pulau Flores, Karlin mulai menarik satu-satu sapi peliharaannya. Dia menarik sapi-sapinya itu agar bisa ditambatkan di sebuah pohon yang di sekitarnya tumbuh hutan bambu yang lebat. Tapi ketika dia sedang menarik seekor sapi dan ingin menambatkan di sebuah pohon yang besar ini, tiba-tiba Karlin diganggu oleh setan yang oleh orang Flores disebut Atapolo. Atapolo di Flores biasanya mengunjungi bumi ketika matahari sudah terbenam, dan kerap kali Atapolo suka menghampiri anak-anak kecil seperti Karlin. Tapi Karlin tidak lupa selalu membawa Rosario kemana-mana ketika dia berangkat, apalagi sedang menarik sapi di sore hari. Rosario bagi orang Katolik yang tinggal di Flores adalah senjata untuk melawan setan atau Atapolo. Karlin berdiri kokoh di bawah sebuah pohon. Karlin pun mulai melepaskan Rosario dari lehernya dan berdoa. Ketika Karlin sedang berdoa, setan yang melihat salib yang bergantung pada ujung Rosario Karlin ketakutan. Karlin tiba-tiba berseru, "Saya tidak takut." Dan dari dalam suaranya sendiri keluar suara yang lebih besar. "Saya tidak takut, saya tidak takut, saya tidak takut."
Dari saya lihat setan. Jangan takut setan, takut Tuhan Allah saja. Tapi berdoa banyak. So jangan lihat setan. Setan seperti apa ya setan? Oh, ini kasih anjing.